Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Sulfikar, NIM 118130004. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah PLC dan SKADA modern. Di sini saya akan membuat sebuah tempat parkir sederhana menggunakan CX Programmer berbasis PLC. Nah, di sini sudah ada gambar yang telah saya ambil. Di sini saya ambil dari Google. Ini ada tempat parkir sederhana. Kemudian di sini ada tanda masuk atau tanda kendaraan masuk. Di sini ada portal untuk membuka jalan kendaraan masuk, dan di sini ada sebuah uh, sensor. S1 ini adalah sensor di mana untuk membuka portal agar kendaraan bisa masuk. Nah, kemudian di sini ada S2. S2 ini adalah sensor untuk membuka portal untuk kendaraan keluar. Nah, di sini tidak ada portalnya, tapi di sini seharusnya sama seperti pintu masuk, ada portal juga yang menghalangi kendaraan gitu. Dan jika ada kendaraan sensor 2, maka itu akan terjadi sensor 2 untuk membuka portal seperti itu. Nah, langsung aja ke diagram ladder diagram. Nah, di sini saya sudah membuatnya untuk uh, sebuah tempat parkir sederhana. Di sini saya menggunakan timer, 2 timer, dan satu counter up and down. Di sini saya menggunakan counter up and down atau reversible counter agar bisa bisa ada input dan outputnya gitu, bisa bisa turun dan masuk, bisa naik dan turun seperti itu. Langsung aja di sini yang pertama ada uh, start dan stop untuk mesinnya. Lalu di sini yang pertama ada timer timer masuk. Timer masuk ini dihubungkan oleh kontak relay yang pertama untuk menghubungkannya. Kemudian di sini ada sensor masuk. Nah, sensor masuk ini untuk men-trigger jika ada kendaraan yang masuk. Nah, lalu sensor masuk ini akan bekerja untuk mengerjakan si timer ini. Nah, timer ini itu untuk apa? Untuk menghitung pintu lamanya pintu masuk yang terbuka. Jadi jika ada kendaraan yang masuk, kemudian terkena sensor masuk, maka pintu masuk akan terbuka selama timer bekerja. Di sini saya set timer itu 5 detik. Jadi pintu masuk itu akan terbuka selama 5 detik. Kemudian uh, ada timer keluar. Selanjutnya ini ada timer keluar. Sama seperti timer masuk, ada sensor keluar juga. Nah, jika ada kendaraan yang ingin keluar, maka timer ini akan berjalan selama 5 detik untuk menutup pintu keluar ini. Jadi jika ada kendaraan yang ingin keluar dan sensor keluar ini menyala, maka pintu keluar ini akan terbuka selama 5 detik. Jadi saat timer sudah memberikan waktu 5 detik, maka pintunya akan tertutup kembali atau tidak menyala di sini. Seperti itu. Nah, untuk reversible counter atau counter up and down-nya di sini terhubung dengan pintu masuk dan pintu keluar. Jadi di sini pintu pintu masuk, jika ada pintu masuknya menyala atau terbuka, maka di sini akan terhitung sebagai kendaraan yang sudah ada di tempat parkir. Di sini saya mengeset hanya ada 5 karena ini hanya untuk contoh saja, tidak bisa banyak-banyak. Dan kemudian di sini untuk yang down-nya itu terhubung dengan pintu keluar. Nah, ini dengan address yang sama dengan pintu keluar, dengan koil pintu keluar. Di sini ada kontak NO, namanya open. Itu jika ada kendaraan yang ingin keluar, maka pintu keluar itu menyala. Nah, di sini bukan bukan bertambah jumlah yang ada di dalam parkiran, tapi berkurang itu. Nah, ini ada tombol reset untuk reset kinerja dari counter reversible saja. Ini untuk
reset saja, tidak digunakan. Kemudian di sini saya menambahkan lampu indikator bahwa tanda parkir itu sudah penuh. Di sini saya mengeset tempat parkirnya atau reversible counter itu hanya ada 5 kendaraan. Jika sudah penuh, sudah ada 5 kendaraan di dalam tempat parkir itu, maka nanti eh, pintu masuk itu tidak akan bisa terbuka. Walaupun kita memasuki, eh, walaupun ada kendaraan yang ingin masuk gitu, atau mengenai sensor masuk. Walaupun sensor masuk nyala, jika di sini sudah ada 5 atau sudah ada 5 kendaraan di tempat parkir, maka pintu masuk itu tidak akan terbuka dan kemudian lampu indikator itu akan menyala. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di pintu masuk itu ada tambahan kontak NC. Kontak NC ini kontak NC lampu indikator parkir penuh. Jadi jika kontak lampu indikator parkir penuh ini menyala, koilnya menyala, maka di sini akan menjadi NO, normally open. Jadi pintu masuk itu tidak akan bisa terbuka. Nah, langsung aja dicoba kita simulasikan. Nah, di sini kita nyalakan dulu, kita mulai dulu. Oke. Nah, karena ini NO, jadi tidak langsung menyala. Jadi kita ubah jadi NC atau misal ada kendaraan masuk, nah, sensor masuk akan menyala. Nah, kemudian pintu masuk ini akan terbuka dan selama 5 detik timer akan menyala. Nah, kemudian pintu masuk akan tertutup lagi. Dan di sini, uh, sorry ini belum di reset, coba kita reset dulu. Kita ulang. Nah, jadi 0. Oke, kita ulang. Jika ada kendaraan masuk, nah pintu masuk akan terbuka selama 5 detik dan di sini bertambah. Di reversible counter itu akan bertambah jadi 1 di sini. Nah, di sini menandakan bahwa ada 1 kendaraan yang masuk di dalam sebuah parkiran ini. Itu. Nah, jika ada yang masuk lagi, nah pintu akan terbuka dan di sini tempat parkirnya itu menunjukkan bahwa ada 2 kendaraan yang di dalam parkiran, seperti itu. Nah, jika ada yang keluar parkiran, maka di sini ada sensor keluar akan menyala. Nah, pintu keluar akan terbuka selama 5 detik. Dan nah, kemudian di sini dari sebelumnya ada 2 kendaraan jadi 1 kendaraan, maka berkurang. Itu fungsi dari reversible counter atau counter up and down. Seperti itu. Nah, coba kita jadikan parkiran penuh untuk menyalakan lampu indikator parkir penuh. Caranya uh, coba kita misal ada di sini udah ada 1 kendaraan yang terparkir di tempat parkir. Nah, coba kita tambahkan menjadi 4 langsung aja. Saja kita tambahkan, nah jadi 2, 3, 4, 5. Nah, ini kendaraan yang terakhir pintu masih terbuka. Nah, coba kita jika ada kendaraan yang ingin masuk lagi, ingin memaksakan masuk, nah pintu masuk tidak akan bisa terbuka karena di sini kita ngeset lampu indikator. Sorry, di sini pintu tidak akan terbuka karena di sini konternya itu sudah penuh atau tadi sudah 5 tempat parkirnya sudah penuh gitu. Nah, kemudian lampu indikator parkir penuh akan menyala. Nah, lampu indikator ini di-trigger dari si counter ini. Channel 02, address counter reversible counter itu 0002. Jadi jika counter ini sudah penuh atau sudah habis jumlahnya, yang saya atur itu hanya 5, maka lampu indikator akan menyala dan men-trigger pintu masuk. Jadi pintu masuk itu tidak akan bisa terbuka. Seperti itu. Nah, ini tidak akan bisa terbuka sama sekali. Pintu masuk tidak terbuka dan lampu indikator menyala. Nah, kita coba jika mobilnya ingin keluar di sensor keluar. Nah, jika ada kendaraan yang ingin keluar
maka pintu keluar akan menyala atau terbuka selama 5 detik, kemudian jumlah parkiran, jumlah kendaraan yang ada di parkiran itu berkurang dari 5 menjadi 4. Kita coba lagi, jika ada mobil yang berkurang, nah ini akan berkurang lagi menjadi 3. Nah, seperti itu sistem kerja dari uh, ladder diagram yang telah saya buat dari parkiran kendaraan sederhana. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.